Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan membahas kisah hidup Charles Miles Manson. Dia pemimpin aliran sesat yang juga seorang musisi di Amerika Serikat. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita mulai. Charles Miles Maddox lahir pada tanggal 12 November 1934. Dari pasangan ada Kathleen Maddox yang masih berusia 15 tahun dengan Kolonel Walker Henderson Scott Senior. Scott bekerja di pabrik lokal. Dia memiliki reputasi sebagai penipu. Salah satu korbannya adalah ada Kathleen. Setelah mengetahui kalau wanitanya hamil, Scott malah pergi dengan alasan dia telah dipanggil untuk urusan militer. Kathleen percaya karena dia pikir kalau Scott seorang yang berpangkat kolonel. Di usianya yang masih muda, Kathleen tidak mengetahui kalau kolonel yang dimiliki kekasihnya bukanlah pangkat seperti pada umumnya, tapi hanyalah sebuah nama. Pada bulan Agustus 1934, persisnya sebelum Manson lahir, Maddox menikah dengan William Eugene Manson, seorang buruh di sebuah bisnis dry cleaning. Sepertinya ibu Charles tidak bahagia. Dia kerap minum bersama saudara laki-lakinya yang bernama Luther. Tidak lama kemudian, pada tanggal 30 April 1937, pernikahan mereka pun berakhir. Dengan alasan Maddox telah mengabaikan tugasnya, maka mereka pun bercerai. Di sini Charles tetap mempertahankan nama belakang ayah tirinya, yaitu Manson. Pada tanggal 1 Agustus 1939, Luther dan Kathleen ditangkap atas kasus penyerangan dan perampokan. Sebagai akibatnya, Kathleen dihukum 5 tahun, sementara Luther 10 tahun kurungan. Untuk sementara, Manson ditempatkan di rumah bibi dan pamannya di McMason, Virginia Barat. Seburuk-buruknya Maddox, Charles masih tetap merindukannya. Menurut dia, minggu-minggu pertama kepulangan ibunya dari penjara adalah saat yang paling membahagiakan. Beberapa minggu kemudian, Maddox memutuskan untuk pindah ke Charleston, Virginia Barat. Sayang sekali penjara tidak dapat merubah kebiasaan Maddox akan minuman, hingga suatu hari dia melakukan pencurian dalam skala besar. Untung saat ini dia tidak dihukum. Suatu hari Maddox memutuskan untuk pindah bersama Charles ke Indianapolis. Di sini melalui pertemuan Alcoholics Anonymous, Maddox bertemu dengan Louis Hudson Carpenter Jr. yang juga seorang pecandu alkohol. Mereka menikah bulan Agustus 1943. Dari sini kita bisa lihat kondisi seperti apa yang membesarkan si Charles kecil. Di satu sisi dia seorang pelaku kejahatan, tapi di sisi lain dia juga menjadi korban dari keluarga, khususnya ibu. Dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya diterima oleh seorang anak. Kebahagiaannya sangatlah sederhana, berkumpul dengan ibu yang dalam kondisi normal tentunya. Sayang, harapan sederhana itu tidak bisa dipenuhi karena ibunya kerap mabuk disertai dengan melakukan kejahatan. Selalu dikelilingi oleh orang-orang buruk membuat Manson kecil yang saat itu baru berusia 9 tahun mampu membakar sebuah sekolah. Akibatnya dia dikirim ke Gibbon School for Boys di Terre Haute, Indiana. Sekolah untuk anak nakal yang dikelola oleh seorang pendeta Katolik. Di sini pelanggaran sekecil apapun akan mendapatkan hukuman. Manson kecil yang tidak tahan akhirnya kabur. Dia tidur di hutan, di kolong jembatan, dan dimanapun yang dipikirnya aman. Pada tahun 1947, di usianya yang ke-13, Manson sanggup menempuh perjalanan dari Indiana menuju Virginia demi bertemu ibunya. Dari sini kita bisa melihat kalau yang dibutuhkan Manson adalah ibunya. Dia anak yang tidak mendapatkan perhatian, juga ditelantarkan sejak kecil. Pelukan ibu merupakan hal termewah dalam hidupnya. Sayang sekali apa yang dibutuhkan Manson tidak terpenuhi. Ibunya malah mengirim balik dia ke Gibbon. 10 bulan kemudian Manson kabur kembali, tapi kali ini bukan lagi ke Virginia, melainkan ke Indianapolis. Demi mendapatkan makanan dan tempat tinggal, Manson melakukan perampokan. Dalam upaya menjalankan kehidupannya yang bebas dari kejahatan, Manson bekerja sebagai pengantar pesan untuk Western Union. Sayang sekali demi menambah penghasilan dia melakukan pencurian kecil-kecilan
dan berhasil ditangkap. Hakim yang simpati pada Manson kecil yang saat itu masih berusia 15 tahun mengirimnya ke Boys Town, sebuah fasilitas remaja di Omaha, Nebraska. Baru 4 hari di sana, Manson dan siswa lain yang bernama Blackie Nelson berhasil memperoleh sebuah pistol yang kemudian mereka gunakan untuk mencuri mobil dan merampok saat dalam perjalanan ke rumah paman Nelson. Dalam perjalanan ke rumah pamannya Nelson di Peoria, Illinois, yang juga seorang pencuri profesional. 2 minggu kemudian Manson ditangkap lalu dikirimkan ke Indiana Boys School, sebuah sekolah reformasi yang ketat. Di sekolah ini dengan dorongan dari seorang anggota staf, Manson kerap diperkosa dan dipukuli siswa lain. Sudah 18 kali Manson melarikan diri tapi gagal. Untuk melindungi dirinya saat secara fisik tidak mampu lagi, dia melakukan teknik pertahanan diri yang disebutnya permainan gila. Jadi saat merasa terancam, dia akan bertingkah seperti orang gila. Suatu hari di bulan Februari 1951, Manson bersama 2 teman lainnya melarikan diri dan berhasil. Di jalan mereka mencuri mobil dan merampok sebuah pompa bensin. Pelariannya dihentikan di Utah. Di sana dia menjalani tes bakat yang menunjukkan bahwa Manson buta huruf, namun memiliki IQ di atas rata-rata yaitu 109. Pekerja sosial menganggapnya antisosial secara agresif. Oktober 1951, Manson dikirim ke kamp kehormatan Jembatan Alam, sebuah lembaga keamanan minimum. Dibantu bibinya, Manson boleh tinggal bersamanya. Dia akan mendapatkan pembebasan bersyarat melalui persidangan yang akan dilakukan bulan Februari 1952. Sayang sekali Manson tidak menggunakan hal itu dengan baik. Bulan Januari 1952, dengan menodongkan sebilah pisau, dia telah memperkosa anak laki-laki. Di sini nampak Manson yang dulu korban kini berubah menjadi pelaku kejahatan. Manson dipindahkan ke Reformasi Federal di Petersburg, Virginia. Di sana dia melakukan 8 pelanggaran disiplin serius, 3 melibatkan tindakan hubungan sesama jenis. Akhirnya Manson dikirim ke panti asuhan dengan keamanan maksimum di Chillicothe, Ohio, dengan harapan di usianya yang ke-21 tahun, yaitu pada bulan November 1955 dia sudah lebih baik dan memenuhi syarat untuk dilepas. Perilakunya yang baik menyebabkan dia dilepaskan lebih awal, yaitu bulan Mei 1954, untuk tinggal bersama bibi dan pamannya di McMachen. Bulan Januari 1555, Manson menikahi Rosalie Jean Willis atau Rosie. Beberapa bulan kemudian, dia membawa istrinya yang lagi hamil ke Los Angeles menggunakan mobil yang dia curi dari Ohio. Bulan Oktober, Manson kembali didakwa melakukan kejahatan federal karena membawa kendaraan melintasi negara bagian. Dia diberi masa percobaan selama 5 tahun. Sayangnya Manson melakukan pelanggaran yang sama di Florida dan berhasil ditangkap di Indianapolis pada bulan Maret 1956. Pelanggaran kali ini menyebabkan masa percobaannya dicabut, dan dia dijatuhi hukuman 3 tahun di penjara di Terminal Island, Los Angeles. Saat Manson di penjara, Rosie melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Charles Manson Jr. Tahun 1958, Rosie dan Manson bercerai. Di tahun yang sama, di bulan September, dia mendapatkan pembebasan bersyarat. 2 bulan berikutnya, yaitu bulan November, dia menjadi pengelola dan perantara seorang gadis berusia 16 tahun. September 1959, Manson ditangkap dengan tuduhan telah mencairkan cek palsu Departemen Keuangan Amerika Serikat. Dia diganjar 10 tahun hukuman percobaan yang kemudian dibatalkan setelah seorang wanita bernama Leona Ray memohon pengampunan atas pria yang sangat dicintainya dan akan segera menikah jika Manson dibebaskan. Manson membawa Leona dan wanita lain ke New Mexico dengan tujuan penyedia wanita malam. Hal ini menyebabkan dia ditahan dengan tuduhan telah melanggar Mann Act, yaitu semacam undang-undang yang mengkriminalisasikan tindakan seperti penyelundupan manusia untuk wanita malam
atau tujuan tak bermoral lainnya. Kali ini pelanggaran yang Manson lakukan telah mencederai hukuman percobaan yang sedang dia jalani. Akhirnya Manson kembali ke Los Angeles dan diperintahkan untuk menjalani hukuman 10 tahun. Pada bulan Juli 1961, Manson dipindahkan dari penjara Los Angeles County ke Lembaga Pemasyarakatan Amerika Serikat di Pulau McNeil, Washington. Di sini Manson belajar gitar pada geng Becker Karpis, yaitu Alvin Creepy Karpis. Ibu Manson yang ingin dekat dengan anaknya terpaksa harus pindah ke negara bagian Washington. Di sana dia bekerja sebagai pelayan. Sungguh sebuah kesadaran yang sangat terlambat. Tahun 1963, Manson bercerai dengan Leona dan memiliki seorang putra bernama Charles Luther Manson. Setelah menghabiskan lebih dari separuh masa hukuman, Manson dibebaskan pada tahun 1967. Saat itu Manson memutuskan untuk pindah dari Los Angeles ke Berkeley, California, hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Pada tahun berikutnya, Manson bertemu Roger dan David Smith yang sedang melakukan penelitian dampak obat-obatan seperti LSD dan methamphetamine. Manson menjadi salah satu objek penelitian mereka. Dengan izin dari Roger Smith, Manson pindah ke San Francisco sambil terus mengkonsumsi LSD. David Smith pernah menulis kalau perubahan kepribadian Manson selama ini adalah perubahan yang paling mendadak yang pernah diamati oleh Roger Smith. Manson menyukai buku Stranger in the Strangeland karya Robert Anson Heinlein. Terinspirasi oleh filosofi cinta bebas, Manson mulai menyebarkan filosofinya sendiri berdasarkan campuran Stranger in the Strangeland, Alkitab, Scientology, Dale Carnegie, dan The Beatles. Pada tahun 1967, Manson berkenalan dengan Mary Brunner, lulusan Universitas Wisconsin-Madison, yang pada saat itu masih 23 tahun. Manson tinggal bersamanya. Brunner bekerja sebagai asisten perpustakaan di Universitas California, Berkeley. Suatu hari Manson bertemu dengan Lynette Froma, remaja yang melarikan diri. Manson kemudian membujuk untuk tinggal bersama mereka. Sejak saat itu Manson mulai menargetkan individu yang merasa tidak aman secara emosional dan diasingkan secara sosial untuk dimanipulasi. Manson mungkin meminjam sebagian filosofinya dari gereja proses penghakiman terakhir untuk meyakinkan para anggotanya agar percaya bahwa setan akan berdamai dengan Yesus dan mereka akan berkumpul di akhir dunia untuk menghakimi umat manusia. Mereka adalah reinkarnasi dari orang-orang Kristen asli. Dengan ajarannya ini, dia segera mendapatkan pengikutnya yang kebanyakan wanita. Merekalah yang kemudian hari disebut keluarga Manson oleh jaksa Vincent Bugliosi dari Los Angeles. Demikianlah Sobat Arsi, kisah pertama kali terbentuknya keluarga Manson. Bagaimanakah sepak terjang mereka selanjutnya? Dan apa dampak yang ditimbulkan pada masyarakat umum khususnya Amerika? Jawabannya bisa diikuti di episode berikutnya. Bagi Sobat Arsi, tolong subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih.